Halo teman-teman, sekarang ini bikin cemilan tidak harus berbahan mahal, juga tidak perlu yang sulit-sulit. Sudah bisa bikin cemilan yang enak. Ini dari olahan singkong ya teman-teman. Kue singkong wijen goreng ini enak banget. Halo teman-teman, selamat datang di Fdemiko Channel. Oke teman-teman, di sini sudah kita siapkan singkong sebanyak 600 gram. 600 gram tanpa kulit ya teman-teman, jadi ini berat bersih. Sekarang singkongnya kita parut saja. Untuk parutan yang saya gunakan mata parutan yang paling halus ya teman-teman, supaya nanti hasil kue singkong goreng wijennya nanti benar-benar lembut. Oke, ini dia singkongnya setelah kita parut, hasilnya seperti ini, benar-benar halus. Singkong yang kita parut di sini airnya nggak terlihat ya teman-teman di sini, jadi singkongnya tidak perlu kita peras. Oke, untuk bahan lainnya sudah kita siapkan di sini gula pasir 4 sendok makan. Kemudian garam seperempat sendok teh, wijen 3 sendok makan. Oke, sekarang kita masukkan gula pasirnya, lalu kemudian kita aduk-aduk. Untuk tingkat kemanisannya sesuaikan dengan selera teman-teman. Caranya gampang banget. Setelah gula pasir dimasukkan, pastikan dulu gulanya benar-benar meleleh semua, tercampur merata. Jika sudah, teman-teman boleh icip-icip singkong parutnya ya teman-teman. Jika dirasa masih harus tambahkan gula lagi, tambahkan gula sesuai dengan selera teman-teman. Lanjut kita masukkan garamnya seperempat sendok teh. Untuk garam gak perlu banyak-banyak, ini supaya terasa lebih gurih aja ya teman-teman. Aduk sampai merata. Untuk pembuatan adonan kue singkong wijen ini tidak perlu tambahan tepung, karena singkong yang kita parut ini sudah ada kandungan kanjinya, dimana nanti itu berfungsi sebagai perekat ya teman-teman. Jadi nanti saat kita goreng akan saling mengikat, terbentuk dengan kokoh. Oke. Jangan lupa adonan singkong parutnya diicip-icip ya teman-teman untuk menentukan tingkat kemanisannya. Oke. Bahan berikutnya kita masukkan saja wijen yang sudah kita siapkan 3 sendok makan. Wijen langsung saja kita aduk-aduk ya teman-teman. Wijen yang kita masukkan di sini adalah wijen mentah ya teman-teman, tidak perlu disangrai karena nantinya adonan ini akan kita goreng juga, oke? Setelah wijennya sudah tercampur dengan merata, lanjut langsung aja kita bentuk-bentuk adonannya. Adonan kita bentuk bulat-bulat di sini, dan ini adonannya lembek banget karena tidak ada tambahan tepung. Jadi saat kita membentuknya perlahan-lahan saja ya teman-teman, jangan ditekan kuat-kuat supaya adonan bisa terbentuk dengan kokoh. Teman-teman, meskipun adonannya ini lembek banget dan mudah hancur, namun saat kita goreng nanti bentuknya akan lebih kokoh dan kuat ya teman-teman, tidak mudah hancur. Karena adonan ini mengandung kanji, oke? Untuk ukuran adonan yang dibentuk sesuaikan dengan selera teman-teman. Dan untuk bentuk adonannya sesuaikan juga dengan selera teman-teman. Tidak harus bentuk bola-bola atau bulat-bulat yang seperti saya bikin ini ya teman-teman. Boleh membentuk adonannya dengan model bentuk lonjong atau bentuk kotak, atau pokoknya sesuai selera teman-teman aja, oke? Teman-teman, saat kita menaruh adonan dalam wadah seperti ini, sebisa mungkin jangan terlalu rapat banget dan jangan ditumpuk-tumpuk ya teman-teman, karena nanti adonannya tidak akan berbentuk dikarenakan adonannya sangat lembek banget. Teman-teman, supaya adonan terlihat cantik, untuk ukurannya pastikan ukurannya sama ya teman-teman. Nah teman-teman, adonan setelah selesai kita bentuk-bentuk semuanya, ini langsung aja kita goreng. Adonan yang kita bentuk ini dia lumayan banyak potongan-potongannya ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan minyak untuk menggoreng. Pastikan minyaknya harus benar-benar dalam keadaan panas supaya nanti adonan yang kita masukkan itu langsung kokoh ya teman-teman, dimana kanji yang terdapat dalam adonan langsung bekerja sehingga saat kita goreng adonannya terbentuk dengan kokoh, tidak hancur. Adonan yang kita masukkan dalam wajan penggorengan jangan ditumpuk-tumpuk supaya tidak saling menempel ya teman-teman, dan juga supaya bentuknya tetap bulat utuh.
Untuk api yang kita gunakan di sini, api yang sedang saja, supaya kue singkong wijennya ini benar-benar matang sampai ke dalam. Penggunaan api yang besar, ada juga loh bagian luarnya sudah terlihat matang bahkan gosong, namun bagian dalamnya belum matang. Setelah kita masukkan adonan yang sudah kita bentuk ini, kemudian ini kita diamkan dulu. Kita kasih waktu dulu supaya adonannya terbentuk kulitnya dan benar-benar kokoh ya teman-teman. Jadi nanti saat kita balikkan tidak hancur. Boleh sesekali kita cek, jika dirasa sudah kering bagian bawahnya ini langsung aja kita balikkan. Teman-teman bisa dilihat di sini adonan yang tadinya lembek banget yang kita pencet sedikit aja udah langsung pecah ya teman-teman. Ini saat kita bolak-balik seperti ini sudah terlihat singkong wijennya kokoh dan juga garing. Lanjut setelah kita balikkan seperti ini, kita diamkan lagi supaya kulitnya garing merata. Dan juga pastikan warnanya nanti merata seluruhnya ya teman-teman, tidak belang-belang. Setelah kita diamkan, ini kembali kita balikkan ya teman-teman. Dan di sini masih terlihat belang-belang. Kita bolak-balik terus sampai seluruhnya nanti berubah warna kuning merata, oke? Semakin lama kita goreng, semakin kulitnya makin renyah. Nah, jika ingin kulitnya lebih renyah, teman-teman boleh menggorengnya hingga berubah warna kuning agak kecoklatan. Tentu dengan menggunakan api yang sedang ya teman-teman, supaya kue singkong wijennya tidak gosong. Nah teman-teman, ini sudah rata warnanya, kuning keemasan, seperti ini. Oke, ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman, ini sudah matang. Dan akhirnya kue singkong wijennya sudah jadi. Terlihat cantik ya teman-teman dengan wijen yang menempel pada permukaan singkongnya. Cantik banget. Sekarang langsung dong kita icip-icip kue singkong wijen gorengnya ya teman-teman. Ini benar-benar kokoh dan juga lembut. Dalamnya terlihat matang ya teman-teman. Enak rasanya dan juga wijen yang ada dalam singkongnya ini juga terasa renyah saat kita makan. Enak banget. Saat kita potong seperti ini terlihat bentuknya padat ya teman-teman, karena aci yang terdapat pada singkongnya. Ini enak banget loh teman-teman, harus coba di rumah. Jajanan tradisional singkong, olahan singkong yang murah meriah, bikinnya sangat gampang.